Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, hadirin sekalian yang kami muliakan dan kami hormati. Bil khusus anak-anakku, para siswa, para orang tua, wali murid yang berhadir, tuan rumah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong beserta jajaran, seluruh para kepala madrasah, para kepala KUA, para penyuluh, dan para kan kemenak yang berhadir dalam kajian virtual subuh ini yang ke-73. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah menyehatkan kita semua. Mari kita doakan kepada pimpinan kita, Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, para pimpinan, gubernur, wakil gubernur, seluruh para pejabat yang memangku jabatan, semoga selalu mendapatkan petunjuk hidayah, inayah, rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menyertai kesehatan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Hadirin sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahim Allah, serta kudrat dan iradatnya lah kita bisa berhadir di pagi subuh ini untuk bersama-sama mengikuti kajian virtual keagamaan yang ke-73 pada Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat daripada junjungan kita semoga selalu menyertai kita yang hadir di sini. Pada kajian yang ke-73 ini, sebagaimana lanjutan dari pengantar maupun ceramah saya, sebagaimana dalam hikam yang ke-6, al-hikmatus sadisatu minal hikmatil qata'iyah. Qala Imamu Ahmad bin Athaillah, la yakun ta'akharu amadatil ata'i ma'al ihasi bid du'ai mujiban libasika fa huwa daminal lakal ijabata bima yakhtaruhu lakala bima takhtaruka li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu.
Hikmah yang keenam dari hikam Atha'iyah, berkata Imam Ahmad ibnu Atha'illah rahimahumullah, janganlah engkau memperlambat pemberian Tuhanmu kepadamu dengan putusnya harapanmu, padahal engkau sungguh-sungguh dalam berdoa. Ketahuilah bahwa Allah sudah menjamin kebutuhanmu sesuai dengan kehendak pilihan Allah kepadamu pada waktu yang ditentukannya, bukan berdasarkan kehendakmu atau keinginanmu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita dalam bermunajat, bermohon kepada Allah, baik itu siang dan malam, baik itu ada hasilnya atau tidak ada hasilnya, maka kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah dan tidak boleh berputus asa. Karena Allah menjamin bahwa, jadi yakinkan doa itu akan diijabah Allah. Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan, aku ijabah akan doa engkau. Allah menjamin, memastikan bahwa doa itu akan dipilih pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang kamu tentukan. Allah akan mengabulkan doamu itu berdasarkan kehendak Allah pada keperluan yang Allah tahu keperluanmu, bukan atas keperluanmu. Allah menjamin, Allah akan mengabulkan, tapi tidak menjamin kapan waktunya atau keperluannya, tapi berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah yang Dia lebih tahu tentang itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan kita yang berdoa ini, itu adalah masuk dalam wilayah ibadah kepada Allah. Ada orang bermunajat, ada orang bermohon kepada Allah, tapi tidak masuk wilayah doa. Kalau dia tidak masuk wilayah doa, itu tidak termasuk wilayah ibadah. Tidak masuk kategori. Semua orang bisa bermunajat, semua orang bisa bermohon kepada Allah. Apakah dia termasuk itu doa? Nah, maka untuk itu, pada subuh ini, pada pagi ini, kita akan mempelajari syarat-syarat munajat kita, permohonan kita yang dikategorikan masuk doa. Jadi kalau dia masuk doa, munajat kita ini masuk kategori doa, kategori munajat, kategori doa, maka itu masuk wilayah ibadah kepada Allah. Meskipun doa kita itu tidak diijabah Allah, tapi masuk ibadah. Terus sampai 40 hari tidak diijabah Allah, itu doa. Itu masuk ibadah kepada Allah. Doa kita masuk kategori doa sampai 10 tahun, 20 tahun, itu masuk wilayah. Sahabat mengatakan, yang aku takutkan kepada manusia itu, saya adalah mereka tidak berdoa kepada Allah. Jadi kalau sudah manusia itu tidak berdoa kepada Allah, itu ditakutkan. Jadi berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Tetapi apakah munajat kita,
Apakah permohonan kita itu masuk wilayah ibadah, wilayah doa? Nah, ini dari beberapa pendapat perlu saya sampaikan. Hadirin sekalian, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarul farazi minallahu ibadatun. Menunggu kelapangan Allah daripada ibadah. Artinya kita berdoa terwujudnya apa minta. 3 bulan, 1 bulan, tetapi itu termasuk dihitung ibadah. Atau 10 tahun. Jadi kalau sudah masuk kategori ibadah, nah kita bersyukur. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Syarat yang kita bicarakan yang berdoa ini ada 15 persyaratan. Baik dari Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam At-Tarasusi sehingga dijumlahkan 15 persyaratan, sehingga munajat kita, permohonan kita dikategorikan doa kepada Allah. Dan apabila doa itu, maka masuk dalam wilayah ibadah kepada Allah. Hadirin sekalian, syarat pertama, bahwa yang dipinta itu tidak bertentangan secara akal dan adat. Jadi syarat doa itu. Jadi tidak bertentangan secara akal, adat, dan yang dipinta itu wajar-wajar dan normal. Dan jangan meminta kepada hal yang mustahil. Kenapa? Kadang-kadang kita ada hal yang mustahil permohonan kepada Allah. Seperti contoh kita memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan makanan 1 talam nasi mandi. Itu kan tidak mungkin, itu tidak masuk akal begitu. Jadi jangan masuk wilayah yang tidak masuk akal. Kecuali itu wilayah kita masuk dalam kategori seorang rasul dan seorang nabi maupun waliullah. Kenapa? Seperti beberapa nabi yang bermunajat atau seorang rasul bermunajat. Ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, Ibunda Siti Maryam, berdoa kepada Allah, langsung dikasih makanan anggur pada saat beliau hamil daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Itu makanan diturunkan dari surga. Ataupun sesuatu yang kita lihat, yang mendapatkan karamah seorang wali Allah, yang diturunkan atau dikirim makanan itu. Jadi jangan masuk wilayah yang di luar akal kita. Kita masuk dalam kategori hamba yang awam. Nah ini yang penting. Yang kedua, alla yakunal mas'ulu ibahata haramin. Bahwa adalah yang dipinta itu membolehkan yang haram, itu tidak boleh. Syarat yang kedua adalah jangan meminta yang haram, yang tidak dibolehkan Allah. Seperti ingin atau membolehkan minum arak, ataupun berbuat zina, ataupun berjudi dan lainnya, itu tidak boleh. Berdoa untuk itu. Atau juga memakan riba, tidak boleh. Jadi sesuatu yang haram tidak dibolehkan kita minta. Yang ketiga, alla yakunal mas'ulu fasidan kama liwal jahili litafajhur, bahwa adalah yang dipinta itu rusak, seperti meminta dengan Allah harta untuk kedudukan yang bermegah-megahan. Nah, ini. Jadi minta jabatan
sekali lagi saya ulangi, meminta jabatan untuk bermegah-megahan atau bermaksiat kepada Allah. Ingin jadi kepala madrasah, tapi niatnya di sana adalah untuk bermegah-megahan, apalagi untuk sesuatu yang korupsi. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ataupun minta jabatan kepala kemenak, ataupun minta jabatan kepala kanwil, tapi niat di sana bermegah-megahan dan niatnya adalah keliru dan sesat. Hati-hati. Jadi itu tidak masuk wilayah doa, hanya permohonan. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Yang keempat, syarat yang dinamakan doa, alla yakuna doai ala wajhil ikhtibar. Bahwa tidak ada doa di atas jalan untuk mencoba. Jadi tidak boleh kita mencoba-coba doa. Coba berdoa begini supaya mencoba kabul keadaan Allah, itu tidak boleh. Kabul keadaan dengan Allah. Seolah-olah kita ini menguji, tidak boleh. Jadi itu tidak masuk kategori doa dan tidak masuk ibadah. Jadi menguji begitu, ada sesuatu yang namanya menguji begitu. Yang kelima, alla yasta'jimal mas'ul. Bahwa dia tidak menganggap besarnya permintaan itu. Jadi jangan menganggap permintaan kepada Allah itu terlalu besar, terlalu ganal, terlalu hebat, tidak. Allah itu maha besar. Allah itu maha berkuasa. Allah itu menentukan. Jadi tetap kita memohon, jangan dalam hati bahwa permohonan kita ini mustahil Allah mengabulkan karena terlalu ganal, terlalu hebatnya. Tanamkan kepada batin kita, setiap permohonan itu Allah ijabah. Jadi tidak ada kekuatan, hanya kembali kepada Allah. Dan yang keenam, yang dinamakan masuk doa dengan syarat, ayyuhassina dhanna billah an taghlibal ijabati ala qalb. Membaguskan sangka dengan Allah bahwa mempunyai harapan besar dikabulkan. Jadi syarat yang keenam adalah bersangka baik, Allah mengabulkan doa. Bersangka baik. Ini penting sekali. Maka masuk kategori doa. Dan yang ketujuh, ayyasghala doa an faridatin hadiratin. Bahwa tidaklah doa itu melalaikan kepada keparduan yang hadir. Misalnya kita berdoa, lalu ada anak kecil, anak di rumah, memegang pisau atau bermain api, maka kita segera melindungi anak itu dari perbuatan kecelakaan kepada dia bermain pisau atau dia bermain api yang menjadikan kebakaran. Maka doa kita itu nanti. Nah, itu syarat doa itu. Jadi mendahulukan kepada fardu yang pada saat itu yang sangat penting. Maka lepaskan doa itu. Jadi jangan ini begitu kita berdoa berhimat, meminta kepada Allah, pada orang di sampingnya ada sesuatu yang perlu kita bantu. Maka segera kita melepas doa itu. Ini adalah yang ketujuh. Yang kedelapan, syarat daripada doa itu, alla yadzara min ta'khiril ijabah. Bahwa dia tidak kesal atau kecewa karena lambat dikabulkan. Nah ini. Jadi kan kita ini mungkin ada yang sekarang berusia 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Mungkin doanya ada yang tidak dikabulkan Allah sampai sekarang. Tidak boleh kesal. Tidak boleh kecewa. Karena kalau masuk kecewa atau kesal, maka doa kita itu tidak masuk doa. Tapi kalau kita tetap berharap kepada Allah, maka masuk doa dan tetap beribadah kepada Allah, dinilai ibadah. Nah ini maksudnya hati kita ini yang diajarkan oleh Al-Imam
Ibnu Athaillah Askandari ini adalah bagaimana kita berdoa ini selalu bernilai ibadah kepada Allah. Meskipun doa ini belum diijabah Allah. Nah, jadi jangan kita kecewa. Jangan kita mudah kesal. Ini adalah petunjuk hati kepada kita. Kemudian yang ke-9. Ayya'lama makna doa, bahwa dia mengetahui makna atau arti doa itu. Nah, jadi kita berdoa ini mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita munajatkan. Nah, kecuali doa-doa yang di Al-Quran. Meskipun Bapak Ibu sekalian, anak-anakku tidak mengerti, tapi kalau doa dari Al-Quran itu masuk doa dan itu termasuk ibadah. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa dari Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa. Banyak doa-doa dalam Al-Quran. Rabbighfirli warhamni. Saya ulangi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa Al-Quran. Doa orang yang tengah malam. Nah, jadi itu kalau kita berdoa. Jadi doa ini juga ada yang kita ambil dari Al-Quran. Ada yang kita ambil dari hadis Rasulullah. Ada doa itu yang dari para sahabat. Ada doa itu dari para aulia. Nah, jadi kategori yang hebat itu adalah doa yang dari Al-Quran. Nah, kenapa? Rabbana itu selalu dibaca. Nah, jadi hadirin sekalian, sekali lagi, doa yang kita munajatkan kepada Allah itu mengerti kita. Yang ke-10, masuk syarat pada doa, ayyah tariza an ma yu'adda isaatan bil khitab, bahwa dia menghindari sesuatu yang dianggap menjahatkan atau tidak baik dalam berkomunikasi kepada Allah. Jadi jangan kita berdoa sesuatu yang yang tidak baik didengar oleh orang, apalagi oleh Allah. Apa contohnya? Ya Allah, mamanya kuatkanlah tubuhku. Maksudnya di sini untuk berhubungan dengan istri itu tidak pantas. Ya Allah, kuatkan tubuhku supaya aku kuat berhubungan dengan istriku. Itu tidak pantas. Jangan sampai kita masuk wilayah yang tidak nyaman. Didengar manusia saja tidak nyaman, apalagi dengan Allah Ta'ala. Nah, ini penting, ini akhlak kepada Allah begitu. Jadi akhlak ini, jadi kalau berdoa itu, ya Allah, senangkanlah anggota seluruh tubuhku. Maksudnya sama aja. Dan itu kan nyaman didengar, kalau bahasa Banjaranya tuh. Tambahi lagi. Nah, tapi kalau kita masuk wilayah yang aneh-aneh, memohon kepada Allah yang membikin orang manusia aja mendengar ada nyaman, seperti kalimat yang jelek, jorok. Coba kan ada aja manusia ini, ya Allah, berikan kekuatan kepada tubuhku untuk berbuat jima kepada istriku, itu tidak pantas itu. Nah, ini banyak ya contoh-contoh yang lain begitu. Maksudnya kalimat-kalimatnya begitu. Yang ke-11, hadirin sekalian, doa Allah bi asma'ihil husna, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama al-husna, nama-nama Allah yang 99 nama itu yang dipakai. Nah, itu ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ya Karim, yang Maha Mulia. Itu. Jadi di sana itu masuk syarat kita untuk berdoa kepada Allah. Dan yang ke-12,
ayyahdurral qalbu, yaitu menghadirkan hati. Nah ini penting sekali, menghadirkan hati begitu. Hadirin sekalian, mohon dalam berdoa itu menghadirkan hati. Kan kita ini berdoa ya seperti ini kan seperti hari ini. Yang hadir hari ini 275, kurang lebih 75 atau 273. Ada yang melihat Zoom virtual, tapi hatinya kosong. Ingat sedang memasak. Ingat sedang pakaian belum disetrika. Ingat ini, ingat itu kosong. Itu wajar. Maka itu pada saat berdoa tidak boleh. Jadi harus hadir hati ini kepada Allah. Nah, maka itu posisi kita jangan memandang ke atas dalam berdoa itu. Memandangnya adalah ke tangan kita. Nah, ini ada adatnya begitu. Jadi bahwa dalam berdoa syaratnya adalah menghadirkan hati. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ini penting sekali menghadirkan hati ini. Karena menghadirkan hati ini adalah kekhusyuan kita. Dan tidak semua orang bisa mampu untuk menghadirkan hati pada saat kita sholat ataupun berdoa kepada Allah. Ini adalah setrum yang kuat. Seperti kita mencas itu. Masuk nggak cas handphone ini? Begitu kita masukkan ke listrik untuk mengisi, masuk nggak aliran listrik? Jadi kadang-kadang tidak, berarti ada gangguan. Gangguan pada diri kita mungkin. Makanan yang kita makan ada yang haram. Minuman yang kita minum ada yang haram. Pakaian yang kita pakai ada yang haram. Nah ini. Jadi menghadirkan hati itu adalah syarat yang ke-12. Kemudian yang ke-13, ayya'lama alla qadiran ala hajatihi illallah, dia mengetahui bahwa tidak ada kuasa yang mengabulkan hajat kecuali Allah. Nah, jadi dari hati itu lalu kita menghadirkan semua yang mengabulkan hajat adalah Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari ini mengajarkan hati kita. Jadi kenapa permohonan kita, doa kita itu tidak masuk wilayah ibadah? Kalau tidak masuk wilayah ibadah, bagaimana doa itu proses untuk dikabulkan? Nah, ini baru masuk syarat. Syarat yang ke-13 adalah tidak ada kuasa yang mengabulkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-14, ayyakuna mat'amuhu halalan, bahwa orang yang makan minum daripada yang halal. Nah, jadi orang yang syarat berdoa itu adalah yang ke-14 adalah makan dan minumnya itu adalah yang halal. Jadi apa doanya itu masuk dalam kategori yang menjadi perhatian Allah dan menjadi nilai ibadah kepada Allah. Jadi semua ini yang kita bicarakan, yang kita pelajari subuh ini, pagi ini adalah tentang hati. Tentang akhlak kepada Allah. Tentang bagaimana kita bermunajat kepada Allah, masuk dalam kategori doa, masuk dalam kategori ibadah kepada Allah, dan ibadah itu adalah pahala. Meskipun doa itu pakai proses. Allah yang menentukan, kapan Allah menentukan, bukan tentang kamu yang menentukan, bukan kamu yang berkeinginan, tapi Allah yang berkeinginan, yang mengetahui tentang keinginan kamu. Yang ke-15, ayyakuna mukhlisan lillahi ta'ala, bahwa dia berdoa karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Jadi berdoalah, apalagi mendekati bulan Ramadan ini, dengan 15 syarat ini kita kuatkan. Kita kuatkan. Jadi berdoa menjunjung perintah Allah karena ikhlas. Hadirin sekalian, inilah 15 syarat masuk permohonan
masuk kategori doa. Nah, jadi kan hanya masuk wilayah kategori doa. Belum masuk wilayah apakah ini, kalau sudah masuk kategori doa, maka ini masuk wilayah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu berarti ada nilai pahala. Selalu berpahala kita. Sampai 20 tahun, jujur aja, ada doa yang belum dikabulkan Allah. Mungkin Ustadz Syahidul Bakri, kepala Kemenak Tabalong, doanya pada usia sekarang dikabulkan Allah menjadikan Kemenak. Nah, kan kita mungkin aja orang berdoa, ada yang cepat begitu, ada yang lambat begitu. Tetapi sekali lagi Allah mengabulkan doa berdasarkan ketentuan Allah. Itu bermanfaat kepada hambanya. Kalau doa itu tidak diijabah Allah, Allah lebih tahu, karena nanti bisa membahayakan. Bisa tidak baik terhadap seorang itu. Nah, ini kan Al-Quran menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini Quran ini. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu adalah yang baik. Bagimu, mungkin kamu suka pada sesuatu, padahal itu bahaya bagimu. Bahaya bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Ini penting. Jadi seandainya ya, kita tidak dikabulkan hajat kita untuk ini, Allah yang lebih tahu tentang kebaikan untukmu. Atau tidak berjodoh dengan seseorang itu, Allah lebih tahu. Kalau kamu berjodoh di situ, macam-macam nanti. Jadi kita sudah yang jodoh kita yang ada ini adalah karunia Allah. Haragu baik-baik. Asuh istri kita. Pegang suami kita. Doakan istri kita. Doakan suami kita. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Ulun tahu aja. Buhan yang hadir di sini. Ada aja. Niat anak bebini. Atau anak baki gitu. Nah, tapi kita kuatkan. Ini soal batin lah, soal batin. Kenapa ini ulun juga mengkaji sama-sama kita ini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ada doa yang banyak hampir, ya maksudnya ada adab doa, itu ada 50 adab doa. Tapi subuh ini sedikit saya sampaikan, hanya 10 adab doa. Pertama, adab doa, ayyakunu tohiran. Berdoa itu dalam keadaan bersuci. Nah, jadi dalam keadaan ya hadasnya sudah. Jadi sudah berwudu kita berdoa kepada Allah. Jadi ini adalah adab ya. Tadi syarat adab doa supaya doa kita ini, nah ibaratnya, insya Allah lah. Ini gambaran ini beberapa referensi yang luar biasa lah. Yang kedua, ayyakuna satiran, bahwa dia menutup aurat. Nah, jadi berdoa itu menutup aurat, termasuk pada saat kita berwudu. Mohon maaf lah, ada yang berwudu bertelanjang, itu jangan, sehingga sholat kita itu tidak khusyuk nantinya. Tolong ya, pada saat berwudu itu jangan tidak berpakaian, minimal menutup kemaluannya. Jadi kita ini mau sembahyang, mau sholat, wudu kita aja sudah bertelanjang, itu sudah kada masuk. Jadi berat, karena syaitan itu bersama dia. Jadi pada saat kita berwudu, tutup kemaluan kita. Apalagi kita bisa dengan pakaian yang mencukupi untuk melindungi kita. Dan waktu sholat disempurnakan lagi. Seolah-olah kita menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi tetap ini batin yang dibimbing oleh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Skandari Al-Hikam. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mustaqbilal qiblah. Nah, bahwa menghadap kiblat. Jadi kita berdoa itu menghadap kiblat. Kada menghadap kiblat, adab. Nah, sekali lagi adab. Boleh aja menghadap lain, tapi adab kita. Kemudian yang keempat, nah ini penting sekali,
ayyabtadi'a bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimahu bissalati ala rasulillah walhamdulillah wa bi'amin. Dia memulai doanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa itu dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nah, salawat yang ulun baca itu salawat Ibrahimiyah tadi. Itu salawat yang langsung dari Rasulullah SAW. Salawat Al-Fatih itu adalah dari seorang wali Allah Ta'ala. Nah, jadi tinggi derajatnya salawat Ibrahimiyah. Nah, itu salawat yang dari Rasulullah. Dan ditutup dengan salawat dan alhamdulillah dengan amin. Nah, setiap berakhir dengan doa. Ini adab ini. Yang keempat ini yaitu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat dengan Nabi, dan ditutup dengan salawat dan alhamdulillah dengan amin. Hadirin sekalian, yang kelima, ayyarfa'a yadaihu wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Nah, di sini dia mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua wajahnya di akhir. Jadi mengangkat kedua tangan. Bukan begini ya. Kalau begini, ini adalah sholat istisqa, diperlihatkan ini. Ini memang kalau istisqa diperlihatkan katiak. Tapi kalau tidak sholat istisqa begini berdoa, merapatkan kedua dan menghadap kiblat jari-jari kita ini. Ini jari-jari begini. Nah, ini diajarkan oleh para imam. Berdoa begini. Jadi ini menghadap kiblat ininya ini. Nah, dirapatkan. Jadi seolah-olah kita meminta dan memandang ke tangan kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, bukan ya Allah, ya Rabb, bukan ke langit itu. Nah, ini adabnya. Nah, mohon maaf mungkin di antara kita yang sudah berusia 55 tahun, ada 50 tahun, ada juga berdoa nah saya kehendak hati nah, atau nah sambil berdoa nah karipakan tangan. Ini adab ini. Sekali ini. Nah, tapi ini subuh ini bubuan piana, aku pada pelajari kebetulan anak-anak kita ajarkan cara berdoa, adab doa. Ini. Dan ini menghadap kiblat. Di samping tubuh kita, muka kita menghadap kiblat gitu. Hadirin sekalian, inilah menghimpun dan tangan ujung jari menghadap ke langit kita. Ujung jari ini menghadap ke langit. Ini yang bukan wajah kita menghadap ke langit gitu. Ini yang menghadap ke langit. Kenapa? Wali-wali Allah Ta'ala bisa aja di tangan ini turun sesuatu. Ya, nah ini karena adabnya. Nah, jadi bisa aja Pian ada sesuatu yang turun begitu. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati, sesungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Allah malu dari hambanya apabila hamba itu mengangkat tangan kepadanya jika kembali dengan tangan kosong. Nah, jadi tadi kan syarat doa, sekarang adab. Jadi adab inilah yang akan kita ketahui nanti kecepatan Allah mengijabah kita itu. Nah, di sini. Hadirin sekalian yang keenam, alla yarfa'a basyarahu ila samai, bahwa dia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Wajah kita jangan meniti ke langit, jangan. Nah ini, mohon maaf ya, mungkin di antara kita ini berdoa ke langit gitu. Nah itu ini petunjuknya. Jangan mengangkat wajah kita, pandangan ke atas langitnya. Yang ketujuh adabnya, wa anna yulihatid doai, bahwa berulang-ulang doa ini, berulang-ulang. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Nah, itu doa. Jadi berulang-ulang dan disepakati 3 ataupun ganjil itu disukai Allah. Kita berdoa begitu. Bahwa dia dan yang ke-8,
ayyakhfadha sautahu bainal jahri wal ikhfa, bahwa dia merendahkan suara antara nyaring Jadi seperti berbisik, berdoa itu seperti berbisik. Nah, kalau nyaring itu ya kecuali jamaah. Jadi kita tengah malam itu berbisik kepada Allah. Ya Allah, hamba ini. Ya Allah, ya Rahman. Jadi seperti kita berbisik. Hadirin yang ke-9, antakhsha ajawarihu, bahwa khusyuk anggota-anggota tubuhnya. Jadi tubuh kita ini tenang, munajat kepada Allah, meminta. Kan ini adalah tentang adab. Ada doa yang pada waktu tertentu, tengah malam, malam Lailatul Qadar, kemudian malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang tempat di Multazam, kemudian di Maqam Ibrahim, kemudian di tempat-tempat yang diijabah Allah, itu ada. Nah, jadi ini yang tentang adabnya begitu, adabnya. Dan yang ke-10, ayyuqaddima qablahu taubah, bahwa dia mendahulukan sebelum berdoa adalah beristighfar atau berdoa kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Coba beristighfar kepada diri kita, minta ampun kepada Allah, memohon ampun atas kedua orang tua, memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat. Itu dalam burdah. Nah, itu kenapa istighfar yang kita ambil. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi engkau, kita, dikabulkan pada sesuatu yang Allah pilih waktunya. Doa kita. Allah yang memilih waktunya. Sekali lagi, Allah yang memilih, bukan sekehendak pian, sekehendak bapak ibu, sekehendak anak-anakku yang berdoa, bukan. Pada waktu yang dikehendaki Allah, pada waktu bukan yang kehendak kamu. Sekali lagi, bukan waktu yang kamu kehendaki. Dan doa itu, kita berdoa itu adalah masuk dalam kategori ibadah. Kalau masuk ke kategori ibadah kepada Allah, berarti ada nilai kebaikan, ada nilai pahala. Sepanjang doa itu kita panjatkan 10 tahun, 20 tahun, itu masuk ibadah. Perkara dikabulkan atau tidak bukan urusan kita. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari, bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Allah yang lebih tahu untuk kebaikan dan keberkahan kita. Demikian, semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan semoga kita semua, orang tua kita, para pemimpin kita selalu mendapat petunjuk, rahmat dan inayah dari Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انقلنا والمسلمين من السقوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى الإزي، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن الأسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإكبر، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفطر إلى الاجتهاد، ومن الهجرة إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجر إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك مبدئ إلى رضاك المنهي إلى الجنة المنسوب ذلك بنجرك وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا ربه يا ربه يا ربه، يا غوثه يا غوثه، يا غوثه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.